Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jadi pada kesempatan hari ini kita berada lagi di tanaman cabai keriting kita varietas Mada lokal Sumatera Barat. Ini tanaman cabai kita berusia 65 hari setelah pindah tanam, dan ini kita kategorikan di masa pembungaan. Dan pada kesempatan hari ini itu kita akan melakukan proses penyemprotan yang ke-14 kalinya ya, kalau nggak salah 14 kalinya di usia 65 hari, yang mana kita kategorikan ini di masa pembungaan. Kita menggunakan dua jenis pupuk daun yang kita khususkan untuk masa pembungaan, apalagi di musim penghujan. Nah, seperti inilah kondisi tanaman cabai kita ya. Sekarang di daerah saya agak sering hujan ya. Ini pagi hari ini juga mendung, mudah-mudahan tidak hujan. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalkan tanaman cabai kita sudah memasuki masa pembungaan dan pembuahan, sudah ada buah juga di bagian bawah, dan di atas itu masih banyak bunga yang akan keluar, itu yang perlu kita perhatikan, jangan menggunakan pupuk nitrogen yang berlebihan. Jangan menggunakan pupuk nitrogen yang berlebihan, baik itu pupuk semprot ataupun pupuk kocor yang diberikan lewat akar ataupun diberikan lewat tabur ataupun tugal ya, ataupun kocor. Yang pastinya pupuk yang kita berikan di masa pembungaan di musim penghujan itu, yang pertama, jangan gunakan nitrogen yang tinggi. Kalau misalkan gunakan nitrogen, jangan terlalu tinggi nitrogennya. Terus yang kedua, penting juga kita asupi kebutuhan magnesium bagi tanaman, agar tanaman itu dia bisa dikatakan tetap melakukan proses fotosintesis walaupun jarang terkena sinar matahari. Karena kan tanaman cabai itu dia mengolah bahan makanan menjadi energi, ibaratnya menjadi energi dalam reaksi fotosintesis. Fotosintesis itu membutuhkan cahaya matahari. Kalau misalkan kondisinya mendung seperti ini, itu tidak ada sinar matahari, maka reaksi ataupun proses fotosintesis kan terhambat. Makanya kita butuh magnesium untuk membantu tanaman tetap melakukan proses fotosintesis walaupun jarang terkena sinar matahari. Dan inilah campuran obat yang akan kita gunakan untuk pupuk daunnya. Kita bahas di pupuk daun ya. Nah, ini pupuk daun kita menggunakan MGS ya, MAGS. Ini sama persis dengan pupuk MGS dari Paktani, yang mana dia dominan magnesium dan mengandung sulfur. Nah, seperti itu ya. Yang mana magnesiumnya itu yang seperti yang saya katakan tadi. Terus yang kedua, kita khususkan di pupuk makronya untuk masa pembungaan kita gunakan MKP ya. Kebetulan saya masih punya sisa MKP Paktani. Ini sama persis dengan pupuk Merauke MKP dari PT Merauke. Ini kan kebetulan dari CV Saprotan. Nah, seperti ini ya. Ini kandungannya dia dominan fosfat untuk memacu pertumbuhan bunga. Terus dia mengandung kalium untuk pembuahan secara umum. Jadi kalau misalnya kita gunakan ini bagus banget. Yang pertama mengasupi kebutuhan magnesium, terus yang kedua mengasupi kebutuhan fosfat, mengasupi kebutuhan kalium. Jadi cocok banget kita gunakan di masa pembungaan di musim penghujan. Jadi pupuk yang kita gunakan itu pupuk semprotnya tanpa mengandung nitrogen. Jadi agar tanaman cabai kita tidak berlebihan nitrogen yang bisa menyebabkan kerontokan bunga. Seperti itu ya untuk racikan pupuk daun di masa pembungaan di musim penghujannya. Dan selanjutnya kita langsung ke pencampurannya. Untuk dosis pupuk MKP-nya ini kita gunakan 2 sendok makan ya, tapi tidak terlalu penuh. Kalau misalkan mau gunakan 1 sendok makan yang penuh bisa juga ya, seperti ini, tidak terlalu penuh. Terus kita tambahkan dengan Merauke MAGS atau pupuk MGS ya, MGS. Mau gunakan dari PT Merauke boleh, mau gunakan dari Paktani boleh. Terus fungisidannya untuk pencegahan busuk batang, busuk ranting, busuk pucuk, busuk daun, kita gunakan Bastil. Ini bahan aktifnya klorotalonil. Ini juga penting kita berikan di musim penghujan ya. Nah, ini kita gunakan dosisnya 2 sendok makan tapi tidak terlalu penuh ya. Nah, seperti ini. Terus untuk insektisidanya kebetulan setama saya habis. Sekarang saya menggunakan dulu Alika. Ini bahan aktifnya Thiamethoxam lambda-cyhalothrin. Ini dosisnya kita gunakan 0,5. Jadi kurang lebih 8 mili ya, 8 mili untuk tangki 16 liter. Nah, ini dosisnya lumayan hemat ya. Nah, kurang lebih 8 mili. Terus kita tambahkan perekat ya. Perekat itu penting di musim penghujan ya, agar larutan semprot yang kita gunakan itu tidak cepat tercuci oleh air hujan. Jadi mungkin cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kawan-kawan semua. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.